Ya, halo sobat internet, kembali lagi di Farm Project di sini. Ya, di video kali ini gua akan membahas tentang baru-baru kabarnya, sebenarnya nggak baru-baru amat sih, dari kemarin sih sebenarnya. Ya, tentang Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Ya, baru-baru ini dia dipanggil oleh KPK gitu ya, untuk dimintai keterangan ya terkait adalah beberapa kasusnya. Namun, Bu Megawati itu melindungi lah selaku ketua umum dari PDIP. Ya. Bu Megawati, ya kalau misalnya dia ditangkap untuk dimintai keterangan, ya saya juga ikut turun tangan gitu, kata Ibu Megawati seperti itu dalam forum PDIP. Namun Ibu Megawati berkomentar ya terhadap soal hal ini, katanya Harun Masiku aja belum ditangkap tuh dari tahun 2019 kemarin gitu. Sampai sekarang, sampai saat ini kalau misalnya tahu Harun Masiku itu statusnya masih DPO ya. Jadi masih buron istilahnya gitu ya. Nah, update terakhir itu katanya di daerah Purworejo. Nah, ntar kita simak untuk penjelasan videonya di biasa. Opung Parbelak. Oke, check this out. Sebuah pertemuan kemarin Megawati mengatakan begini. Kalau misalnya Hasto dijemput KPK, maka saya langsung akan mendatangi KPK. Leh, emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, nggak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Nyeh. Ngancam nih. Tapi sayangnya KPK merespon bodoh amat. Apa malah dibilang KPK? Pokoknya kalau sudah tercukupi alat buktinya, kita angkut. Dan tahu enggak kalian, untuk saat ini ya ternyata KPK sudah mengeluarkan surat DPO yang asli atas Harun Masiku. Wadaw. Dan KPK sudah menyebar, tahu kalian, sudah menyebar 4 foto yang baru di daerah Purworejo. Ketahuan deh. Kok nggak di daerah Medan aja ya? Kok nggak di daerah Bangka Belitung aja ya? Kok di Purworejo? Kampung siapa? Ayo. Itu dia, katanya sih sudah di pasar-pasar di Purworejo katanya sudah disebar fotonya Harun Masiku. Dan ini membuktikan bahwasannya Harun Masiku nggak jauh-jauh. Emangnya kepolisian dan juga KPK bodoh nyebarkan foto Harun Masiku di Purworejo sementara keberadaannya ada di Papua? Kan nggak mungkin. Jadi karena udah diperkirakannya di sana, disebarlah foto di sana. Itu dia. Dan tahu nggak kalian, sekarang kan KPK itu pimpinannya baru Setio Budianto. Dan nggak kaleng-kaleng wah, Jenderal Bintang 3. Jenderal Bintang 3 mau digertak. Tapi kalau ibu yang satu ini jujur aja aku bilang, sedangkan Kapolri yang Jenderal Bintang 4 digertaknya. Apalagi lah Bintang 3 kan begitu. Tapi maaf ibu, maaf, karena ibu tidak lagi di balik kekuasaan, maka pengaruh ibu sudah tidak berlaku lagi. Kemarin-kemarin alright, ibu ada di belakang presiden, alright. Ya, tapi sekarang ibu ngancam-ngancam kayak begitu, makin digas. Makin digas, ya. Dan juga tahu ndak kalian, ya. Kalian ini kan mungkin kalian bertanya-tanya, mananya? Katanya KPK mau menangkap Harun Masiku, mananya? Katanya kata kau para bilang Harun Masiku itu bakalan tertangkap, mananya? Kan begitu kan? Kalian selalu sanksi dengan kata-kata para bilang kan? Betul. Ini tak lepas daripada kualitas pimpinan KPK terdahulu. Nggak asal ngomong Opung Parbela ini. Sedangkan ketua Dewan Pengawas KPK sendiri mengatakan bahwasanya KPK yang kemarin kurang punya nyali.
Itu artinya apa? Artinya ketua KPK beserta juga pembantunya, beserta juga wakilnya dan jajarannya tahun 2024 sampai 2009 itu harus yang punya nyali. Sekarang begini ya. Kemarin itu kan baru kan pemilihan ya, ada Setio Budianto, baru ada ada dua orang jaksa, satu orang hakim, dan ada satu lagi kalau tidak salah seorang profesional ya. Jadi biar tahu kalian ya, ini ku bilang sama kalian, ini menurutku ya, walaupun mereka itu walaupun sistemnya perolehan suara ya, tapi gimana pun juga ya, anggota dewan yang melakukan pemilihan suara terhadap Setio Budianto itulah adalah anggota dewan yang kebanyakan menginginkan adanya perubahan di tubuh KPK. Betul. Itu yang pertama. Baru yang kedua, anggota dewan yang memilih ketua KPK yang baru adalah anggota dewan yang tidak peduli ya, apakah akan ada orang di kalangannya tertangkap atau tidak. Ya, karena apa? Ya, ini bintang 3, Wak. Jangan main-main. Karena apa? Ternyata riwayatnya adalah 2020 Bapak Setio Budianto adalah ketua atau direktur penyidik KPK. Ya kan? Jadi karena beliau dulu 2020 ketua atau direktur penyidik KPK, maka bisa dikatakan waktu itu ya Harun Masiku kasusnya 2020 itu di bawah Bapak ini. Bapak ini juga yang menangani. Tapi mungkin karena 2020 ya waktu itu Harun Masiku ya merasa aman-aman saja karena apa? Backingnya kuat. Ya kan begitu? Ya, backingnya adalah orang nomor 1 di partainya. Nah, orang nomor 1 itu yang yang mengendalikan presiden waktu itu. Karena apa? Karena presiden itu adalah anak buahnya. Kan begitu, tapi bisa dipastikan ya, kalau untuk yang sekali ini kurasa nyawanya ini lebih besar, nyalinya lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi kalau menurutku ya, Pak Setio Budianto ini kan bisa dikatakan ada beberapa calon waktu itu ya, Setio Budianto, baru ada 4 orang lainnya ya. Jadi bisa dikatakan pemilihannya ini, proses pemilihannya pun juga itu tidak main-main ya. Dan juga anggota dewan masing-masing itu punya kriteria tertentu kan begitu. Mudah-mudahan saja ya dengan terpilihnya Bapak Setio Budianto, anggota dewan yang memilih tadi adalah anggota yang mengedepankan pemberantasan korupsi di Indonesia. Gitu dia, makanya mereka mencari sosok yang terkuat kan begitu ya. Mudah-mudahan kita bilang kan mudah-mudahan. Selain itu biar tahu kalian, Bapak Setio Budianto ini dia itu riwayatnya 2020 menjadi direktur penyidik KPK ya, dan kala itu kasus Harun Masiku mulai terbongkar. Ya, jadi bisa dikatakan untuk kasus Harun Masiku Bapak ini sangat familiar. Sangat familiar. Ya kan? Loh Pung, kau bilang dia ini direktur penyidik KPK tahun 2020. Tapi kenapa nggak kena tangkap itu Harun Masiku? Bukan masalah Harun Masiku kena tangkap atau tidak. Di baliknya siapa? Ada siapa di belakangnya? Ini kalau terbongkar ini ya, ini ada sebuah lingkaran besar biar tahu kalian. Pasti di dalamnya itu ada Hasto. Ya, dan juga siapa ya? Nggak perlu kalau disebutkan satu-satu nanti ngamuk. Bisa-bisa ada Megawati. Karena apa coba? Dia sendiri menjamin bahwa Hasto kalau dipanggil KPK, maka dia sendiri akan jumpai KPK. Mau ngapain? Mau minta tolong. Mau minta tolong gitu. Jadi minta tolonglah ibu ini sama ketua KPK yang baru.
Mas, Bu ya dikasih keringanan toh Mas. Oh keringanan apa Bu? Ibu nggak bisa begitu. Anggota ibu jelas-jelas sudah melakukan. Ini percakapan antara Megawati dan KPK. Penyelewengan. Lo kasihan lo Thomas, Mas. Itu saya ntar nangis lagi Mas. Pokoknya Bu, kalau misalnya sudah ada alat bukti, pokoknya kita akan lakukan penangkapan. Lah nggak bisa diundur loh Mas. Tunggu dia lengser dulu gitu loh. Maksud ibu, kalau sekarang Mas diangkat dia, yang izin saya. Yang malu itu saya. Loh kok itu ibu ketua umum kok punya sekjen kok bisa diangkat KPK ngono loh. Itu kok nggak dijaga, itu bisa tersangkut kasus korupsi itu loh, betul-betul memalukan. Oh begitu rupanya selama ini partai PDI Perjuangan, makanya ndak maju-maju. Ternyata kasus korupsi banyak tuh di dalamnya. Nanti oke orang ngomong kayak begitu Pak sama Aka Pak. Boya ditolong tuh Pak. Ini kan sebentar lagi kongres pergantian Pak antara sekjen yang baru dengan sekjen yang lama. Nah 1 hari setelah pemilihan Bapak tangkap boleh lah. Wadah, jadi Pak. Bukan nopo-nopo Pak. Kulo rela Pak, rela. Tapi Boya saya mohon jangan sekarang Pak. Saya malu mau ditaruh di mana muka saya ini Pak. Oh nggak bisa Bu, pokoknya ya kalau untuk kepemimpinan KPK sekarang sudah tegas bahwasanya tidak ada ampun dan kasus Harun Masiku harus segera dituntaskan. Ya Bu ya, mengerti Bu? Aku ngerti Pak, tapi Boya minta tolong toh Pak sekali lagi Pak. Pokoknya nggak bisa Bu, nggak bisa Bu, nggak bisa, jangan gitu ya Bu ya. Loh Pak, jangan main-main loh Pak sama saya Pak. Bapak jangan main-main sama saya. Bapak enggak tahu siapa saya. Tahu Bu, Ibu ketua umum. Di belakang saya ada siapa tahu nggak Bapak? Bapak tahu nggak di belakang saya ada siapa? Bu, ingat Bu, presiden udah ganti Bu. Presiden kita sudah ganti Bu. Jangan merasa berkuasa lagi. Jangan merasa punya power besar. Jangan merasa Ibu bisa mengendalikan semuanya. Lupa sekarang tahun biru toh Pak? Ya sekarang tahun 2024 Ibu. Presiden kita sudah ganti, tidak Bapak Jokowi lagi, sudah Bapak Prabowo. Oh, lali aku Pak. Yuk Pak, digas saja Pak, dilanjut Pak. Masa harus dibikin drama kayak gitu dulu baru percaya kita. Ya, jadi gitu dia. Kalau untuk berbicara tentang Harun Masiku, ya dari kemarin nggak ditangkap itu pasti ada pertimbangan, ya. Ada pertimbangan dari kepolisian dan juga KPK, ya. Apa itu Bung? Banyak kali pertimbangannya. Yang kami perlukan sekarang tangkap Harun Masiku. Tunggu dulu sebentar, ya. Kita perlu memberikan kebebasan kepada bapak-bapak di kepolisian dan juga KPK untuk bekerja secara maksimal. Supaya apa? Supaya orang yang tertangkap makin banyak. Kalau buru-buru ditangkap, paling yang ditangkap nanti cuma 3. Tapi didalami dulu kemana uang mengalir, sama siapa saja, siapa kawannya selama periode tahun sekian. Kan begitu kan makin banyak yang kena. Iya dong. Kalau namanya mancing itu rugi kalau cuma mancing 1 ikan. Apalagi ini ikan mujair. Kalau perlu waktu ikan mancing ikan mujair, habis nangkap ikan mujair, dapat lagi ikan toman. Itu baru namanya mancing. Jangan dapat ikan mujair langsung pulang. Gitu loh.
Ditunggu dulu, ini kan mujair, yang sana ikan toman, kan begitu, iya kan? Di sana ada ikan lagi gabus, ini ada ikan lele akar, kan begitu. Kalau udah kayak gitu nggak pakai pancing lagi, pakai jaring nangkapnya, kan begitu. Jadi itu yang namanya cara kerja KPK dan juga Kapolri, kepolisian, ya itu dia. Nah, tiba-tiba nelpon lah Ibu Megawati sama Bapak Prabowo. Nah, kita dengarkan ini percakapan antara Ibu Megawati dan Bapak Prabowo pada saat menangani kasus ini. Ditelepon, ya kan? Wok, kabarmu piye, Wok? Oh, aku api, Mbak. Piye, Mbak? Nasi gorengnya sih ono. Itulah sampean iki mentang-mentang sudah dilantik sombong. Udah ndak mau lagi makan nasi goreng bareng Mbak Yumu iki. Jangan sombong-sombong toh, Wok. Hidup ini sebentar. Kalau di atas, di bawah kadang di bawah. Jangan sombong waktu kamu di atas. Ingat kapan kamu ke bawah. Loh, Mbak, yang sombong saya atau Mbak? Perasaan saya gak ada sombong deh, Mbak. Lagian juga kalau saya mau sombong, Mbak, masih wajar, Mbak, kami menang. Yowes, ndak usah gitu. Ndak usah nyangkut-nyangkut ke pilkada. Ndak usah nyinggung-nyinggung pilpres karo pilkada. Aku izin aku. Ya udah, sekarang maunya gimana? Mbaknya tadi, Mbak bilang saya sombong, padahal Mbak sendiri yang sombong. Dari kemarin ditungguin kapan mau jumpa sama partai Bang, nggak nongol. Mau aku? Lo kok nggak mau? Kemarin katanya kan kita janjian mau ketemu sebelum pelantikan. Aku. Ya si Mbak ini kenapa ndak mau? Oh, selama masih di situ Joko Widodo, aku males. Aku rasudi aku. Habis sih kamu sekarang dekatnya sama Joko Widodo. Kamu sudah lupa dengan kebersamaan kita. Kamu udah ndak ingat ya tahun 2009? Waktu kita sama-sama nyalon kono lo. Iya betul Mbak, betul. Tapi Mbak ingat gak juga Mbak isi perjanjian batu tulis? Yaudah, gak usah diungkit-ungkit lagi. Loh yang ngungkit-ngungkit itu kan Mbak sendiri. Ya wes, gini aja, langsung pada inti permasalahan. Ya udah Mbak, tadi yang dari tadi mutar-mutar Mbak. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa? Oh banget ini Mas, banget. Iya apa Mbak? Itu anggotaku iku loh, si Hasto. Bentar lagi mau diangkat KPK. Datang Prabowo. Bagus itu, bagus. Urusannya sama Mbak apa? Lo malah nanya sampai niki urusannya karo aku apa? Dene itu kan, dia itu sekjenku tuh. Kalau sempet misalnya ditangkap dia masih sekjen dia itu sing isin aku Boya tunggu dulu dia lengser kono loh. Loh sekarang kan gini, itu kan KPK, sekarang kan ketuanya udah ganti yang baru. Lagi juga yang milih ketua KPK kan bukan saya. Itu ketua KPK dipilih Mbak, itu voting siapa suara paling banyak. Nah yang milih itu anggota dewan. Nah anggota dewan kan paling banyak di partai Mbak. Harusnya Mbak ini minta tolong sama si Puan, sama Dek Puan sebagai ketua DPR RI, bukan sama saya. Loh, tapi kan yang paling berkuasa sekarang ini sampean tuh. Memang betul berkuasa Mbak, tapi gimana pun juga KPK itu punya ranah sendiri, Kapolri punya ranah sendiri, ya. Setelah itu BPK punya ranah sendiri, MK punya ranah sendiri. Jangan dicampur-campurin Mbak. Saya ini kan tidak sama karo sampean.
Semuanya mau diobok-obok. Ya obok-obok gimana, Wak? Sampai nih kalau ngomong tuh yang bener tuh, Wak. Ojo fitnah. Lo itu anggotamu itu, Deddy Sitorus itu, rencananya katanya itu kepolisian mau dibawa ke Mendagri atau dibawa TNI lagi. Coba inget-inget. Ya, waktu itu siapa yang memisahkan? Sampean toh, Mbak? Oh iya betul. Oh, iya. Tapi kan itu kan untuk kepentingan bangsa, Wok. Kepentingan bangsa apa, Mbak? Itu sama saja merendahkan. Anda itu tidak percaya dengan kepolisian Republik Indonesia. Harusnya kepolisian Indonesia itu, Mbak, kepolisian Republik Indonesia itu harusnya disupport. Ini gara-gara menang anggotaku Ahmad Lutfi yang ada di Jawa Tengah. Mbak ini kayaknya ndak seneng ngono loh. Yo kayak mana aku ndak seneng, Wok, itu kandang banteng, Wok. Aku kalau di kandang sendiri lo to isin lo. Kowe iki ngerti lo karo perasaanku to. Boya dimengerti, perasaanku ini sakit. Sumatera Utara aku sudah kecewa. Nah sekarang Jawa Tengah, makin hancur aku toh. Ya itu makanya, Mbak, yang bikin hancur semuanya itu kan anggotamu si Hasto. Dia itu kemana-mana blunder, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Bapak Jokowi, menyalahkan Kaesang, menyalahkan Gibran, ngono loh. Ya udah, yang bikin partaimu itu makin terpuruk kan beliau itu loh. Jadi, Mbak, menurut saya relakan aja, dia ditangkap gitu loh. Wok, aku masalahnya bukan masalah rela atau ndak rela, Wok. Tapi nunggu dulu nanti, jangan tunggu dulu dia berhenti jadi sekjen ngono loh. Ditunda. Loh, Mbak kok ngomongnya sama aku? Mbak itu maunya ngomongnya sama ketua KPK. Wes tak coba toh, ra iso. Ketua KPK yang sekarang keras toh. Wangel itu. Susah, gak bisa dibilangin. Ya baguslah kalau kayak gitu. Berarti nanti itu makin banyak yang tertangkap kan begitu. Ya, seperti itulah ya. Itu adalah rekayasa percakapan antara jadi KPK dan Bu Megawati. Itu yang pertama. Kedua adalah Bapak Prabowo dan Ibu Megawati gitu ya. Tadi ada percakapannya gitu ya. Lucu lah gitu ya. Jadi istilahnya Bu Megawati ini mengharapkan ya bantuan gitu. Karena kan sekarang dia tidak punya kekuasaan gitu. Karena kan ya dulunya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi di PDIP, sekarang ya sudah tidak lagi di PDIP, ya dia tidak punya siapa-siapa lagi gitu ya. Nah baik, dari kesimpulan hal ini adalah karena Harun Masiku ini masih dalam status DPO atau buron, maka dari itu gitu ya. Karena pada saat yang periode kemarin kan masih Pak Jokowi ya, jadi ya masih masih ada ya namanya juga partai sendiri gitu ya, nggak bakal mungkin gitu ya, nggak, ini dari sudut pandang gua ya gitu, nggak bakal mungkin mengungkapkan kesalahannya gitu ya, apalagi dengan satu anggota partainya sekarang saat ini gitu ya. Karena sekarang yang menjabat adalah Pak Prabowo gitu ya, terus dia menjunjung tinggi ya menggaungkan pemberantasan korupsi ya, ya pasti gitu, pasti kenapa Bu Megawati itu benar-benar menjaga anak buahnya, timnya, ya mungkin ya itu gitu, dia mungkin banyak yang terungkap kalau misalnya Harun Masiku ditangkap, terus Hasto misalnya ditangkap segala macam KPK gitu. Gitu guys, itu dari kesimpulan dari video ini ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Bye bye.